Salam saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil adalah taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Akan datang penyelamatan Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita harus tetap hidup. Dan hidup itu adalah berkat. Oleh karena hidup itu adalah berkat, pakailah untuk menegakkan keadilan dan melakukan segala aturan-aturan dan hukum yang berlaku, terutama mentaati firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nats kita merupakan pesan Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya ketika berada di pembuangan. Firman ini ditujukan kepada umat Allah yang sudah hampir-hampir putus asa, yang telah mengabaikan ketaatan dan kebenaran kepada Tuhan. Mereka tidak lagi melihat alasan untuk bertobat selama keadaan mereka masih sangat buruk. Allah mengguncang mereka keluar dari situasi itu dengan memanggil mereka untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebenaran sambil menantikan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berubah, menyadari siapa diri mereka dan apa yang mereka harus lakukan sebelum keadilan Tuhan, penyelamatan Tuhan datang. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka ketika Tuhan datang membawa penyelamatan, lenyaplah semua orang yang tidak bertobat. Dikatakan dalam nats kita, taatilah hukum, tegakkan keadilan. Sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Tuhan, dan keadilannya akan dinyatakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, banyak orang memiliki alasan kuat untuk mengabaikan dan meninggalkan keadilan dan kebenaran. Banyak orang mengabaikan dengan meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, atau menunggu-nunggu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Menunggu-nunggu memasuki sebuah komunitas Kristen, komunitas yang menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir masih banyak waktu, masih panjang. Tapi ingat, waktu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jangan katakan masih banyak waktu. Bagi Tuhan, waktu itu adalah haknya. Oleh karena itu, kita dianjurkan sehubungan dengan akan datangnya keselamatan Allah sebagaimana bangsa Israel, supaya kita menegakkan hukum, mentaati hukum dan menegakkan keadilan, berperilaku sesuai dengan aturan, sesuai norma, sesuai hukum yang berlaku. Tuhan telah memberikan kepada kita aturan-aturan hukumnya, perintah-perintahnya, lewat firman-firmannya, lewat perintah nabi-nabi, lewat hamba-hambanya, apalagi lewat Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak hanya mendengarkan dan menerimanya begitu, tetapi diajak
untuk melakukan, menjadi pelaku-pelaku keadilan, menjadi pelaku-pelaku hukum yang benar. Bukan hanya bicara hukum, tapi menghidupi hukum itu sendiri. Taatilah firman Tuhan sebagai hukum yang paling adil dan benar. Karena setiap orang yang taat pada hukum Tuhan, maka itulah yang semakin diterima dan diberkati oleh Tuhan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Paul Gustave Dore adalah seorang pelukis terkenal asal Prancis. Suatu kali ia pernah kehilangan paspornya ketika berada di pos perbatasan antara dua negara di Eropa. Petugas meminta ia menunjukkan paspornya. Tetapi Dore menjawab, "Maaf, saya kehilangan paspor. Tapi jangan khawatir, saya adalah Dore. Tolong izinkan saya masuk." Petugas itu berkata, "Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk. Jika Anda benar Dore." Sang pelukis terkenal itu pun berkata, "Buktikan dengan membuat sebuah lukisan." Akhirnya Dore melukis pemandangan sekitar tempat itu. Dan petugas itu pun berkata, "Pak, sekarang saya yakin Anda adalah Dore, karena tidak seorang pun bisa melukis seindah ini dalam waktu yang singkat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut, apalagi murid Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan? Bolehkah hanya berkata, bicara, dan berseru-seru, "Tuhan, Tuhan"? Allah sendiri mengatakan melalui Yesus Kristus, tidak setiap orang yang berseru kepadaku masuk ke dalam kerajaan surga, tapi siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ketaatan adalah bukti bahwa kita taat hukum. Demikian kalau pengikut Kristus, ketaatan kepada Kristuslah bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Dalam nats kita, Allah memerintahkan umatnya untuk lebih dahulu mentaati, melakukan perbuatan keadilan, bukan melakukannya setelah pembebasan. Artinya keberadaan bangsa di pembuangan sekalipun bukanlah satu alasan untuk hidup tidak melakukan keadilan, tidak mentaati hukum. Justru dalam kehidupan yang seperti itulah mereka membuktikan bahwa mereka adalah taat hukum dan orang-orang yang berlaku adil. Demikian kita orang Kristen. Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang Tuhan, orang-orangnya Tuhan yang diberkati, dituntun, diberikan apa yang menjadi hukum-hukum yang harus kita lakukan. Pengikut Tuhan harus taat hukum, adil, dan setia untuk menjalani dan melakukan kebenaran. Melalui ketaatan inilah kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Yang terjadi kepada Yesus, anak Allah, adalah bukti bahwa Allah itu Allah yang adil. Kenapa dikatakan adil? Karena Dia melalui Yesus harus menjadi manusia dan mati di kayu salib supaya keadilan ditegakkan, yaitu menebus umat manusia dari kematian kekal. Dalam kitab Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Sesudah membasuh kaki para murid-muridnya, lalu Yesus mengajak mereka ke taman Getsemane dan berkata, mulailah ia merasa sedih dan gentar. Penderitaan fisik Yesus belum seberapa dibandingkan dengan kepedihan yang terdalam yang sebenarnya dialami di Kalvari. Di sana Yesus harus mengalami kenyataan yang sangat mengerikan, ditinggalkan oleh Sang Bapa. Lalu Allah membuat Yesus menjadi dosa karena kita. Apa masih ada alasan bagi kita untuk mengabaikan, meninggalkan Tuhan Yesus, terlepas dari
keadaan kita masing-masing. Apakah yang dituntut Tuhan daripada kita bukanlah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Bila kita menegakkan keadilan, menegakkan hukum secara benar di keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tempat kerjaan kita, dalam setiap hubungan kita dengan orang lain, maka hal-hal yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Selamat menaati hukum dan berlaku adil. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami akan pentingnya mentaati hukum dan memegang teguh perlakuan dan perbuatan adil. Itulah makna dari kedatangan Tuhan melalui Yesus Kristus, supaya dengan memelihara hukum, memelihara aturan-aturan, berjalan di jalan yang benar, kami diselamatkan kelak ketika keselamatan Tuhan datang. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu. Kiranya kami selalu mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab kami adalah sebagai penegak keadilan dan orang yang harus taat ajas, taat hukum, bermoral, dan jujur, serta benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan keluarga kami hari ini dalam setiap aktivitas. Berkati orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu untuk menyembuhkan penyakitnya. Berkati juga ketika kami berada dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam duka cita, oleh sebab apapun, agar kami boleh tetap berlaku adil dan taat hukum di setiap kondisi yang kami hadapi. Kami tidak mau ketika Tuhan datang membawa keselamatan, kami berada dalam suasana yang terpuruk karena tidak berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Selagi hari masih ada, selagi hari masih siang, biarlah kami hidup, kami melihat bagaimana firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami pun hidup di dalam terang itu. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga kami benar-benar anak-anak Tuhan yang menerima keselamatan. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami hidup membawa keadilan dan kebenaran dalam kata dan perbuatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.